Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada buat sahabat-sahabat trader di luar sana. Hari ini 11 Jun 2022. Untuk video kali ini bukanlah analisis, tetapi hati saya terpanggil untuk memvideokan satu kaedah cara teknik yang sudah lama dipakai, saya gunakan, tetapi saya tidaklah terlalu mensistem, membuatkan ia menjadi satu teknik ataupun systemize the teknik. Agak lama juga saya menggunakan teknik ini, walaupun agak mudah ya, tetapi tidaklah semudah sepertinya apabila live trading berlaku. Namun memerlukan kemahiran maupun pengamalan ataupun keep on practice. Sebaik saja nanti kalau kita sudah terlalu terbiasa dengan teknik ini, jujur saja banyak membantu diri kita dalam trading harian. So saya sengaja membuat namanya agak BOCC macam tu kan, macam breakout chaotic candle, Ichimoku SSR tu saya lah, Ichimoku SSR sesedap rasa. So saya kongsikan teknik ini dengan harapan satu saja, untuk berkongsi ilmu. Tidak ada niat yang lain maupun jauh sekali untuk riaga tidak ada sesuatu yang harus saya riakan atau banggakan. Cuma saja saya rasa terpanggil untuk berkongsi dengan cara teknik saya yang agak bukan terlalu bergantung kepada indikator Ichimoku. Sebetulnya teknik ni bukanlah sesuatu yang luar biasa. Saya kira di luar sana ramai juga yang sudah menggunakan teknik ini, kaedah ini, SOP macam ni. Cuma saja terminologi ataupun sebutan-sebutan kita agak berbeza. Nanti saya perjelaskan teknik ni. Saya juga kongsikan, sepertinya banyak kali sudah saya kongsikan dalam channel grup Skapici. Cuma saya tidak memberi label ataupun nama kaedah saya. Tambahan lagi, saya menggunakan teknik ini di skala time frame yang agak kecil. Makanya mapping tersebut pada awalnya kita tidak tahu dari mana signal atau petunjuk mengatakan sell dan buy itu berlaku. Sedangkan saya memperlihatkan screenshot entry saya kadang di skala time frame 15 atau 5 minit. Ini contohnya seperti yang ini semalam ya, rasanya yang semalam saya kongsikan macam ni. So itu yang saya kongsikan semalam. Tapi bagi yang sudah mengetahui, mungkin akan paham dari mana berlakunya signal tersebut. Baik.
tanpa buang masa, saya memulakan. Tetapi sebelum tu saya tidak pernah mengeksposkan teknik ini, walaupun agak semudah begitu. Tetapi saya berani katakan, kalau sudah kita terbiasa dengan menggunakan teknik ini, insyaAllah, insyaAllah, berhasil, sangat berhasil. Terpulang saja kita keyakinan dan keep on practice. So cukup sekadar kita melihat begini saja, dan ada menggunakan filter-filter dengan menggunakan indie-indie yang lain ringkas, sudah cukup. Video ni akan saya upload di YouTube, makanya begini. Saya yakin apabila teknik ini saya upload di YouTube, saya mohon tiada lain saya mengharapkan hanyalah satu hal sahaja. Saya yakin saya tidak akan selamanya hidup, macam tu, hidup selamanya begitu. So, namun saya yakin ilmu itu akan berpanjangan. So justru itu sebagai ikatan dan sebagai akad dalam belajar ataupun mempelajari satu-satu teknik itu, keberkatan itu adalah perlu. Jadi itu saya mohon sebaik saja Anda mengamalkan teknik ini ataupun mengambil sebagai akadnya. Saya tidak perlu memerlukan terima kasih ataupun saya tidak mengharapkan apa-apa, hanyalah cukup sekadar Anda mengklik subscribe YouTube ni, sebagai lafaz penerimaan bahawasanya ada ikatan saya dan Anda membuat mengambil BOCC, teknik BOCC ini. Terpulang, saya tidak ada paksaan. Saya juga bukan YouTuber. Saya tidak mendapatkan hasil dari mana YouTuber. Saya tidak ada. Saya hanya menggunakan YouTuber sebagai media untuk saya berkongsi sama. Itu saja. Saya tidak marah orang yang lain. So itu saya mohon sebagai penerimaan maupun keberkatan kita dalam bertalaki, dalam mengambil ilmu, satu-satu ilmu. Saya cukup sekadar Anda subscribe YouTube sudah cukup. Artinya saya sudah sebaik saja Anda menekan subscribe dan bermakna Anda telah mendapat penerimaan ijazah daripada saya untuk menggunakan teknik ini. Biar apa yang kita perlakukan nanti ke depannya akan mendapat keberkatan. So saya doakan nanti Anda terus berjaya mendapat keberkatan dari apa yang kaedah yang tersebut. Langsung saja, apa yang teknik yang saya maksudkan adalah yang pertama sekali, terpulang kepada korang untuk menyusun kepada SOP yang bagaimana. Saya cuma memperlihatkan satu persatu di mana kita spot melihat potensial satu-satu P. So pertama saya akan melihat kepada time frame HPO. Apa yang saya maksudkan di HPO adalah saya hanya menantikan adanya kemunculan satu candle seperti ini. Begini. Ini adalah yang saya panggilkan chotic candle. Yang ini. Ini adalah chotic candle. Bearish, ada satu yang stuck dan disambung itu, dan di sini harus yang ini adalah harus menjadi engulfing. Dia menjadi engulfing. Kalaulah ini sudah menjadi bullish,
So ini sudah terjadi tidak valid lah. Okay, jadi ini sudah menjadi uptrend jadinya. So bullish engulfing. So ini adalah bearish engulfing. Of course, saya menggunakan indikator yang wajib bagi saya adalah Ichimoku. Namun saya tidak akan membicarakan Ichimoku. Saya yakin Anda mempunyai filter-filter yang tersendiri untuk melihat trend. Cuma saja saya men-spot apa ini? Ini adalah yang saya panggilkan, saya katakan chaotic candle yang satu ini. Okay, so makanya apabila saya nampak candle ini, okay, bearish, and bullish ada satu. So candle seterusnya ini yang saya akan nantikan. Ini yang saya nak nantikan. Sama ada candle ini akan menjadi engulfing. Okay, engulfing atau sebaliknya. So, apa yang berlaku saya hanya tandakan. Okay, saya akan buat marking di situ. Saya akan membuat marking seperti begitu. Okay, saya cukup ada mengambil body saja. Saya tidak menggunakan shadow, saya menggunakan body saja. So, sebaik saja candle ini nanti breakout and close ya, H4 ya. Breakout and close. So di sini saya akan entry. Di sini saya akan entry candle yang ini. Okay, candle yang ini. Nah, namun kadang saya sendiri juga menggunakan time frame yang agak kecil untuk tidak mau terlepas daripada entry. Oke, contoh. Contoh. Apa ya, JJ tadi. Oke. JJ. Oke. So, yang tadinya adalah H4. Okay, yang itu. So apabila saya untuk entry saya akan membuka kepada time frame yang agak kecil. Okay. Nah di situ, dan saya akan membuka kepada H1. Dan malah di time frame yang agak sampai ke minima M15 dan M5 saya akan menggunakan di situ. Okay. So saya akan menjadikan ini sebagai resistance saya. So di kawasan saya untuk entry. So breakout. Sebab kalau saya menunggu kepada H4, mungkin saja saya akan terlepas ya, misflight lah macam tu. Namun kita tidak pasti juga sama ada candle ni possible saja nanti akan terus naik ke atas. Okay, so apa yang berlaku yang lebih selamat, kita menunggu candle ni close. Okay, kecuali Anda menggunakan satu filter yang Anda yakin. Kalau saya menggunakan Ichimoku sebagai filter untuk melihat tren keseluruhannya. So makanya saya berani untuk entry di skala time frame yang agak kecil, sebab sooner or later the price akan terus drop, dan itu yang pertama tren yang saya carikan awal. Saya menggunakan Ichimoku sebagai untuk melihat tren yang awal. Oke, so ini adalah signal chaotic ni candle pertama, dan yang keduanya perlunya ada candle yang menjadi bearish ataupun bullish engulfing. Oke, kalau situasi ini adalah situasi untuk sell. Oke, untuk downtrend. Kalau untuk bullish, kita memerlukan terbalik situasinya. Ini dia yang macam ni lah, macam ni. Oke, ini adalah situasi yang agak dalam situasinya bullish. Yang ni chaotic candle.
Chotic candle dia. Dan situ closing, so kita akan perlu buy di sini. Tapi that is the best way lah. Kita tunggu candle ni close terlebih dahulu. Okay, kita close dan situ kita entry. Okay. Terpulang kalau korang menggunakan teknik yang lain, mungkin anda akan entry di akar atau itu terpulang. But the point is saya menggunakan teknik BOCC ini sebagai satu kaedah sahaja untuk men-spot potential trade, okay, pada satu masa, regardless apapun pay dia, okay, semua masuk goal kah, okay. Kita lihat di sini, ini adalah contohnya, dan kita lihat juga yang di sini, okay, ini adalah sama, okay, ini adalah sama. Of course kita akan tertinggal trade lah. Okay, tertinggal trade sebab kita menunggu confirmation. Tetapi kalau kita sudah mengetahui direction, price akan masih lagi berpihak kepada bullish uptrend. So dimanapun anda entry, sama ada anda entry di sini, okay, entry di sini ataupun di bawah ataupun di atas, itu terpulang, because at the end of the day price masih lagi menaik. Okay, so kalau kita lihat yang ini sama juga. Okay, so kalau kita menggunakan teknik BOCC ini, the chances untuk kita trade tu, peluang tu sentiasa ada lah, macam tu. Okay, peluang tu masih sentiasa ada. So makanya saya tidak lagi mengejar-ngejar apakah pay. Kalau saya rasa nak trade dan ada kemunculan cara BOCC ini, dan so saya trade saja. Okay, so harap faham. Okay, itu yang pertama. Saya belum masuk lagi di mana kita entry. Maaf, video ini agak sedikit panjang, biar agak sedikit jelas, sebab saya tidak membuat satu grup ataupun khusus untuk perbincangan. Okay, so harap paham yang ini. So yang pertama sekali yang saya nak kesan betul-betul adalah Chotic candle ni. Ini adalah Chotic candle. Okay, that's very clear. Ini dia Chotic candle. Okay, yang ni pun sama Chotic candle, tetap belum break. This one Chotic candle. Yang saya letak arrow tu, itu adalah Chotic candle. Chotic ni di mana keadaan situasi yang agak terhinjut-hinjut lah. Chotic dalam keadaan hiruk pikuk ataupun kacau bilau lah, macam tu. Sepatutnya price akan terus drop macam tu. So apakah ini seterusnya? Kalau kita perhatikan yang ini, okay, dan ini apa, JJ. Kalau kita perhatikan drop. So ini sudah bakal menjadi tetapi soon to be, tetapi belum lagi confirmation. Kita akan nantikan pada keesokan harinya ataupun the next candle. Apakah next candle akan ini going to kita menjangkakan going to, belum lagi confirm. Kenapa belum confirm? Because the next candle seterusnya belum ada lagi satu indikasi candle ni kemana. Okay, seandainya okay, seandainya candle tu begini ya, ni seandainya contoh, nah begitu, okay, ataupun begitu. Okay, so ini adalah satu Chotic candle. Ini adalah engulfing. So bermakna apa yang perlu saya buat, saya bersiap-siap dan saya buat macam tu. Okay, macam tu. So sama seperti dengan hal yang macam ini. So saya akan menantikan price close, okay, dan the next new candle nanti saya akan entry. Boleh saja kita menunggu lebih macam tu, okay, dan kita menantikan price pullback terlebih dahulu, dan di situ kita akan sambung untuk entry.
Okay. Normally apa yang berlaku kepada saya, apabila saya sudah mempunyai mapping macam ni, saya merujuk kepada small time frame. Okay, merujuk kepada small time frame. Seperti time frame M15 ataupun terelok kepada M15 atau M30 ataupun Y maupun M1, terpulang kepada masing-masing. Yang penting di sana adalah sekarang kita sudah tahu, so price will continue drop macam tu. So sekarang ni kita hanya tinggal satu hal untuk mencari di mana kita entry. So entry yang terbaik adalah menantikan price akan retest balik kepada resistance tadi ni yang kita buat marking ni, dan dari situ kita akan membuat, ini yang saya selalu katakan, this is going to be my selling zone. So dari situ saya membuat sell, dan TP kita bincang nanti. Okay, so jelas sekali itu yang saya maksudkan. BOC itu chotic, bermula berkisar daripada chotic candle, dan ini adalah menantikan the next seandainya. Namun seandainya candle ni menjadi bullish, so itu adalah tetapi yang pasti di sini ini adalah GJ lebih kepada downtrend. Okay, so saya hanya melihat kepada bullish lah seandainya untuk bearish sell. So kalau buy saya tidak berminat macam tu. So saya hanya fokus kepada sell. Okay. So sekarang di mana kita nak TP, terlalu banyak very subjektif untuk kita meletakkan di mana harus kita TP. Terpulang kepada individu, sama ada anda jenis scalping ataupun intraday ataupun swing. Okay, so definitely kalau dalam situasi ini for sure kita akan mencari support yang terdekat. Okay, so dalam situasi kalau contoh macam ni kalau kita nak sell, so memang saya akan mencari sell di sini, dan saya akan menggunakan yang ini sebagai resistance support saya. Yang chotic tadi ni saya gunakan untuk sebagai TP, sebagai TP saya. Okay, sebagai TP. SL terpulang kepada masing-masing. Okay, so anda lagi lebih bijak untuk menilai. So yang saya gunakan ini sebagai my TP label. Okay, ataupun anda boleh gunakan yang ni. Okay, so terpulang kepada masing-masing. Okay, so saya kadang-kadang menggunakan Fibo juga, tetapi the beauty of Ichimoku ni, contoh jelas untuk membuat satu andaian TP di mana kita harus menggunakan TP. Okay, so kalau ini HPO, so kalau saya tukar kepada HPO, so jelasnya saya akan lihat di situ ada beberapa garisan-garisan yang mendatar. Di situlah saya akan membuat. Coba korang perhatikan yang saya marking di sini tadi. Oh, pula dah. Oh, bye. Okay, so ada yang mendatar di situ. Okay, kita boleh TP yang di sini, yang mendatar. Okay, so itulah kelebihan Ichimoku. Kalau kita sudah terbiasa dengan melihat dengan Ichimoku, kita lebih banyak dapat memberi satu tindakan yang agak pantas untuk meletakkan di mana harus TP ataupun SL macam tu. So itu saja yang dapat saya kongsikan, sharingkan untuk video BOCC ini. Apapun harap dapat membantu. Apapun currency ataupun currency-nya ataupun pay-nya, kita boleh menggunakan teknik ini. Is very simple. Okay, so saya
saya perkirakan juga di luar sana menggunakan teknik yang berbagai-bagai panggilan. Okey, itu saya respect dan saya hargai, terpulang kepada masing-masing. Okey, cuma saya menggunakan ini BOCC breakout Celtic candle. Okey, so nothing special, cuma saja saya cuba promosikan biar agak lebih jelas apa yang saya maksudkan. Okay, so sekali lagi kita juga jangan terlalu yakin sangat dengan, saya selalu perkatakan yang ini ya, kita jangan terlalu yakin sangat dengan cukup hanya mengandalkan satu teknik kita dalam trading. Harus kita menguasai hal-hal yang lain seperti candle. Yang wajib adalah price action dan support resistance itu adalah wajib, dan selain fundamental ya, fundamental analysis. Wajib juga kita, kalaupun kita tidak menguasai sepenuhnya, at least kurang-kurangnya kita ada mempunyai sedikit sebanyak ilmu atau pengetahuan tentang fundamental. So itu saja yang dapat saya kongsikan. Teknik ini agak very simple, naked chart ya, naked chart. Of course saya menggunakan, untuk video kali ini saya nampak naked chart, tetapi realitinya saya tidak lari daripada Ichimoku. Okey, so itu saja. Sekali lagi saya katakan bahwasanya tidak payah, tidaklah terlalu payah untuk anda. Terima kasih, cukup hanya anda sekadar subscribe di YouTube yang Ichimoku SSR2. Subscribe itu sebagai tanda anda telah itu adalah izin saya. Itulah kebenaran ijazah daripada saya, anda menerima ilmu ini dari saya. Okey, so terpulang. Okey, bagaimana ikhlas saya mengungsikan ilmu ini, dan anda pun juga dapat dengan menerima teknik ini dengan ikhlas, dengan satu harapan bahwasanya nanti apa yang kita pelajari dan apa yang kita usahakan nanti ke depannya biar agak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan melahirkan diri kita dan generasi kita lebih dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. So itu saja akhir kalam. Saya doakan sekali lagi, siapapun anda, apapun anda, tradernya jenis apa, saya doakan yang sudah menerima subscribe dan menerima sebagai izin daripada saya subscribe tu, saya doakan anda berjaya dan terus berjaya dalam segala usaha apa saja, lebih-lebih lagi dalam usaha trading kita. Okey, so itu saja akhir kalam. Ikhlas daripada saya, Haji Ramli ataupun TJR Negara Brunei Darussalam. Hari ini 11 Jun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.